Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dari segala bisikan-bisikan syaitan, dari segala gangguan-gangguan syaitan yang memperdayakan kita, menjauhkan kita dari jalan hidayah, bahkan mengantarkan kepada jalan kebinasaan. Tak lupa untuk kita senantiasa mengirimkan salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu, maka pasti ada maslahat di dalamnya, ada kebaikan di dalamnya. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu dan Rasulnya, maka pastilah di sana ada mudarat, ada kerusakan, kebinasaan, kehancuran. Dan itu kembali kepada manusia itu sendiri. Mudarat yang dilakukan manusia tidak akan pernah sampai kepada Allah. Demikian pula kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah menambah kemuliaan Allah. Dalam hadis sahih disebutkan, Rasulullah SAW mengatakan, yang dikutip sebagai hadis qudsi, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada fi mulki dzalika." Seandainya manusia dan jin hatinya sama sebagai hati manusia yang paling bertakwa, hatinya para ulul azmi, maka tidak akan pernah menambah dari keagungan Allah. Allah tetap maha perkasa, pencipta alam semesta ini. Demikian pula sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidi minkum ma naqaza salika fi mulki syai'ah. Demikian sebaliknya, jikalau manusia dan jin memiliki hati yang paling bejat sama, maka tidak akan pernah mengurangi dari kemahakuasaan Allah, dari kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya manusia dan jin kemudian berkumpul dalam satu tempat, kemudian diberikan semua permintaannya, maka tidak akan pernah berkurang dari perbendaharaan Allah, kepemilikan Allah dari alam semesta ini, kecuali seperti berkurangnya jarum yang dimasukkan ke dalam lautan dan air yang menempel di jarum, itulah yang berkurang dari perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala, kekasih kita, Tuhan kita yang senantiasa kita sembah meskipun kita tidak menyaksikannya, namun Dia senantiasa melihat kita dan senantiasa menolong orang-orang beriman yang senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah, tidak akan pernah meninggalkan mereka sesaat pun. Itulah Allah yang senantiasa kita perjuangkan syariatnya. Itulah Allah yang kita perjuangkan aturan-aturannya secara umum terhadap manusia dan terhadap orang-orang beriman secara khusus. Jamaah Jumat dimuliakan Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah mensyariatkan puasa Ramadan, maka Allah menghendaki kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa.
la'allakum tattaqun. Semoga saja kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, baik di bulan Ramadan dan kemudian di luar Ramadan, sebagai bekal kita untuk menjalani perjalanan masa yang panjang selama 11 bulan. Jamaah Jumat dimuliakan Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mesti mengetahui bekal-bekal yang telah kita dapatkan dari pelajaran Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun. Hal-hal apa saja yang kemudian seorang dikatakan orang yang bertakwa? Ini bisa kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 16 dan ke-17. Allah mengatakan, allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kriteria mereka yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhannya, yang meminta ampunan kepada Tuhannya, dan mereka selalu tidak pernah bosan-bosannya meminta perlindungan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang dicirikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah mengatakan di ayat yang ke-17, as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfikin wal-mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang senantiasa bersabar atas segala ujian-ujian yang Allah berikan. Allah tahu hambanya sangat lemah, namun Allah pun telah membekali mereka dengan wahyunya, dan telah Allah kemudian mempraktikkan syariatnya ini melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya, dan mereka lulus dan mereka menorehkan prestasi yang gemilang sebagai pribadi-pribadi percontohan bagi umat manusia seluruhnya dan khususnya kepada orang-orang yang beriman. Maka musibah yang diberikan kepada mereka, ujian yang diberikan kepada orang-orang yang menyembah Allah itu, yang mengesahkan Allah itu, baik terhadap diri mereka yang senantiasa bergejolak jiwa mereka, yang menyeru kepada kebinasaan, memperturutkan hawa nafsu, Allah menyediakan metode, manhaj, cara untuk merintangi, melewati daripada ujian itu. Terhadap keluarga mereka, terhadap anak-anak mereka, telah Allah berbekali mereka, persiapkan kepada mereka untuk melewati rintangan-rintangan itu. Terhadap ujian yang datang dari luar diri mereka pun Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan cara yang terbaik untuk melewati ujian-ujian itu. Sehingga ketika mereka melewati ujian-ujian itu, baik yang telah lewat atau yang akan datang atau yang mereka sedang rasakan, maka mereka disebutkan sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ciri khas mereka yang paling menonjol adalah orang-orang yang siddiq, as-sadiqin, yang jujur dalam setiap saat mereka, baik mereka dilihat manusia ataupun dalam keadaan mereka bersendiri. Mereka senantiasa merasa diawasi. Itulah sifat mereka yang juga disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 16, yaitu mereka orang-orangnya ihsan, terbiasa berpuasa, terbiasa mereka diawasi, merasa diawasi oleh Tuhan mereka, sehingga hal yang halal pun mereka tinggalkan ketika Tuhannya mengatakan jangan dekati yang haram itu di waktu Allah melarangnya. Apatah lagi ketika yang diharamkan jelas keharamannya, maka niscaya mereka adalah orang-orang yang paling menjauh dari segala perkara yang diharamkan oleh Tuhan mereka. Jamaah Jumat dimuliakan Subhanahu wa taala. Demikian pula ciri mereka, yaitu orang-orang yang qanitin, yang senantiasa taat kepada Tuhan mereka, baik dalam keadaan mereka senang, baik dalam keadaan mereka mendapatkan kebahagiaan terhadap jiwa mereka. Demikian pula ketika mereka diuji kesehatan mental mereka, kesehatan jasmani mereka terhadap keluarga mereka, maka mereka adalah orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Tuhan mereka. Mereka mendatangi peribadatan itu dalam keadaan lemah, dalam keadaan malas, bahkan kemudian ketika mereka mendapatkan ujian. Jamaah Jumat dimuliakan Subhanahu wa taala,
Ciri khas yang menonjol kepada orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang al-munfiqun, yang senantiasa menginfakkan harta mereka dalam keadaan susah, apatah lagi dalam keadaan lapang. Allah Subhanahu wa taala memberikan, memasukkan dalam memori, dalam hati mereka untuk peka terhadap orang-orang di sekeliling mereka. Mereka adalah orang yang terbiasa, terdidik terhadap madrasah Ramadan yang mereka bawa sebagai bekal mereka di luar Ramadan, sehingga ciri khas itulah yang menonjol kepada mereka. Orang yang tidak hanya mementingkan pribadi atau individu mereka, namun mereka adalah orang-orang yang senantiasa gemar, senang, suka terhadap berbagi kepada orang-orang yang lain. Mereka tahu bahwa orang di luar sana banyak yang lebih membutuhkan dari mereka, banyak yang kemudian lebih tidak beruntung dari apa yang mereka dapatkan. Dan yang terakhir yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, ciri khas mereka adalah al-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sebelum sholat fajar mereka telah bangun, mereka menjemput rahmat Allah seraya mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenal Tuhan mereka di subuh hari, dan makhluk Allah di langit mengenal mereka yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang dicirikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah, sehingga layaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kabar gembira terhadap apa yang mereka bersabar di atasnya, yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam surah At-Talaq ayat kedua, 3, 4 dan 5. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan kemudian berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangkanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan mudahkan segala urusannya. Wa yukaffir anhu sayyi'atih, diberikan pengampunan terhadap kesalahan-kesalahannya. Wa yu'zim lahu ajrah, dan pasti Allah melipat gandakan segala kesalahan, segala pahala-pahala dan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Jamaah juga dimuliakan Subhanahu wa taala, itulah yang Allah firmankan dalam Al-Qur'annya, dalam kitabnya yang mulia. Dan semoga kita mendapatkan keberkahan dalam Al-Quran itu, dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.